Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli, perwakilan dari kelompok 1 akan menampilkan hasil pembahasan materi terkait autisme dan Asperger, yaitu berdasarkan pembahasan oleh kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari Alfia Rahmi Putri, Rafli, dan Alfadwina. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai autisme. Autisme adalah gangguan neurologis yang memengaruhi interaksi sosial, komunikasi, serta perilaku seseorang. Gangguan ini umumnya muncul pada masa kanak-kanak awal dan berlangsung sepanjang hidup. Gejala autisme itu bervariasi, seperti kesulitan berinteraksi secara sosial, masalah dalam berkomunikasi, hingga perilaku yang repetitif atau terbatas. Secara autisme berawal pada awal abad ke-20, yaitu pada tahun 1943. Seorang dokter anak bernama Leo Kanner menggambarkan suatu kelompok anak dengan gejala yang kemudian disebut dengan autisme infantil. Istilah autisme diperkenalkan oleh Kanner sejak saat itu. Sejak saat itu juga perkembangan terkait gejala autisme, spektrum autisme mulai berkembang, mulai dari tahun 1980-an dan 1990-an. Secara umum, ada beberapa batasan atau ciri khas yang terlihat pada individu dengan autisme. Poin pertama yaitu keterbatasan dalam interaksi sosial, seperti kesulitan membentuk dan menjaga hubungan sosial, kurang minat dalam berbagi perasaan atau aktivitas sosial, dan kesulitan membaca ekspresi wajah atau memahami norma sosial. Poin yang kedua yaitu masalah dalam komunikasi. Adanya keterlambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasa, pemahaman bahasa yang harfiah, dan kesulitan dalam memahami ungkapan idiomatik atau sosial, dan penggunaan bahasa yang terbatas atau berulang. Yang ketiga, adanya perilaku yang terbatas dan repetitif. Minat atau aktivitas yang terbatas dan berulang, seperti menghitung atau mengumpulkan benda. Adanya rutinitas harian yang sangat konsisten, dan kesulitan dalam menghadapi perubahan. Yang keempat yaitu adalah hypersensitivitas atau hipoaktivitas sensorik, di mana anak dengan gejala autisme memiliki respon yang berlebihan atau kurang dari stimulus sensorik tertentu seperti suara atau cahaya. Dan yang kelima adalah keterbatasan dalam imajinasi sosial. Itu terkait dengan kesulitan berimajinasi atau bermain secara imajinatif. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ulfadwina dengan NIM 21011083 akan menjelaskan mengenai karakteristik dan juga kriteria autisme. Jadi terdapat 3 gejala utama individu dengan autistic spectrum disorder. Yang pertama yaitu gangguan interaksi sosial. Seperti bayi atau balita autis itu tidak berespon normal ketika diangkat atau dipeluk. Kemudian anak autis itu tidak berminat pada orang lain, melainkan asyik sendiri dengan benda-benda yang lebih disenanginya. Kemudian tatapan mata yang berbeda dari anak autis. Kemudian selanjutnya itu tidak bermain seperti layaknya anak normal, dan gangguan-gangguan interaksi sosial lainnya. Yang kedua, gangguan komunikasi. Anak autis itu tidak memiliki perhatian untuk berkomunikasi atau tidak ingin berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Kemudian sering tidak memahami ucapan yang ditujukan kepada mereka, sulit untuk memahami bahwa satu kata mungkin memiliki banyak arti, atau mereka itu menggunakan kata-kata yang aneh atau kiasan. Kemudian terus mengulangi pertanyaan yang sama biarpun kita telah menjawab pertanyaan dari mereka. Kemudian yang terakhir itu sering mengulang kata-kata yang baru saja atau pernah mereka dengar tanpa maksud berkomunikasi, dan gangguan-gangguan komunikasi lainnya. Yang ketiga itu gangguan perilaku. Yang pertama itu mengenai repetitif atau pengulangan, tingkah laku motorik ritual yang berulang-ulang tuh seperti berputar-putar dengan cepat yang kayak twirling gitu dan lainnya.
Kemudian mereka asik sendiri dan memiliki rentang minat yang terbatas. Misalnya berjam-jam bermain dengan satu objek saja dan tidak beralih ke objek lain gitu. Yang selanjutnya itu sering memaksa orang tua untuk mengulang suatu kata atau potongan kata. Kemudian mungkin sulit untuk dipisahkan dari suatu benda dan tidak lazim bagi mereka untuk meninggalkan rumah. Yang terakhir itu tidak suka dengan perubahan yang ada di lingkungan atau perubahan rutinitas lainnya yang biasa dilakukan oleh dirinya itu di tempat ternyamannya. Selanjutnya, apa aja sih etiologi atau penyebab autisme? Saat ini dengan bertambah banyaknya jumlah individu yang autis, semakin banyak pula penelitian-penelitian mengenai penyebab autisme. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dua penyebab atau etiologi autisme. Yang pertama itu neurological autistic spectrum disorder. Individu autis ini memiliki kecenderungan tinggi mengalami brain disease dan defisit kognitif. Penelitian neurologis yang menarik adalah pengamatan terhadap ukuran otak dan kepala individu autis yang lebih besar dari ukuran normal. Jadi terdapat 4 ukuran kepala individu. Yang pertama itu pada saat lahir otak mereka individu autis. Yang pertama saat lahir itu mereka berukuran rata-rata mungkin lebih kecil dari rata-rata yang sebenarnya. Yang kedua, otak mereka itu tumbuh secara tiba-tiba dan cepat pada 2 tahun pertama kehidupan. Kemudian setelah usia 2 tahun, otak mereka lambat bertumbuhnya dan mencapai ukuran maksimum pada usia 4-5 tahun. Yang terakhir itu setelah usia 5 tahun, ukuran otak mereka itu mengecil dan berubah menjadi berukuran sama dengan mereka yang mengalami kelainan pada usia remaja atau dewasanya. Etiologi kedua yaitu hereditary autistic spectrum disorder. Jadi peluang anggota keluarga anak autis untuk ikut menderita autis itu 50-200 kali lebih tinggi daripada populasi secara keseluruhan. Jika dalam anggota keluarga itu ada yang autis, maka seseorang itu dapat menampilkan karakteristik dari autisme meskipun tidak terdiagnosa atau tidak terdiagnosis sebagai autistic spectrum disorder. Alfiani Putri akan melanjutkan penjelasan mengenai dampak perkembangan autisme. Yang pertama adalah gangguan kognisi. Anak yang menderita autisme sulit dalam mengkoding dan juga mengkategorisasikan informasi yang mereka dapatkan. Dan juga mereka mengadakan terjemahan secara literasi. Anak autis juga kerap kali mengingat sesuatu berdasarkan lokasinya di ruangan mana daripada mereka memahami konsepnya. Contohnya seperti kata belanja bagi anak autis yaitu pergi ke sebuah toko tertentu di jalan tertentu, bukan konsep mengunjungi beberapa toko. Anak autis juga memiliki EGNO box-like memory store, yaitu anak-anak autis ini cenderung lebih ahli dalam menyusun puzzle atau membangun suatu blok dan juga matching task atau menggambar sebuah replika. Namun, anak-anak autis ini lemah dalam tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman verbal dan juga bahasa yang ekspresif. Yang kedua, ada gangguan persepsi sensori yang terjadi pada individu autis. Sebagian individu autis itu mengalami hyper-responsiveness atau hyporesponsiveness terhadap stimulasi tertentu dalam lingkungannya. Sebagian dari mereka itu hypersensitif terhadap stimulus verbal dan sebagian lainnya pada sentuhan. Tapi beberapa individu autis itu tidak responsif terhadap stimulus auditori, visual, dan juga sentuhan. Dan sebagian lainnya juga memiliki kombinasi hipersensitivitas dan juga hiposensitivitas. Yang ketiga ada gangguan perilaku motorik. Individu yang menderita autis ini memiliki gerakan motorik yang stereotipi, seperti bertepuk tangan dan menggoyang-goyangkan tubuh.
dan juga gangguan motorik seperti hiperaktivitas pada umumnya terjadi pada anak yang prasekolah, tetapi ada pula yang mengalami hipoaktivitas. Selain itu juga ada gangguan pemusatan perhatian dan juga impulsivitas. Nah, selanjutnya gangguan perilaku motorik juga terganggu pada koordinasi motorik seperti tiptoe walking, clumsiness, kesulitan belajar mengikat tali sepatu, menyikat gigi, memotong makanan, dan juga mengancingkan baju. Yang keempat ada gangguan tidur dan juga makan. Kadang-kali terjadinya terbaliknya pola tidur seperti terbangun di tengah malam. Individu yang autis juga enggan terhadap makanan tertentu karena tidak menyukai tekstur atau baunya. Individu autis menuntut hanya makan makanan yang terbatas dan juga kerap kali menolak untuk memakan makanan yang mereka anggap asing atau baru. Yang kelima ada gangguan afek atau mood. Perubahan mood yang secara tiba-tiba, misalnya seperti tiba-tiba menangis, tiba-tiba tertawa tanpa alasan, dan juga kerap kali tertawa sendiri, dan juga takut pada objek yang sebenarnya tidak menakutkan. Kerap kali juga anak yang menderita autis itu mengalami cemas atau depresi yang berat. Yang keenam adalah gangguan agresif yang membahayakan. Gangguan agresif ini dapat berupa menggigit tangan atau jari sendiri sampai berdarah, mementur-menturkan kepalanya, mencubit, dan juga menarik rambut atau memukuli diri sendiri. Selain itu juga temper tantrum mereka seperti marah-marah, memanting-banting meja, dan juga menghentakkan kursi ke tembok yang terbuat dari kayu merupakan ledakan dari agresivitas tanpa sebuah pemicu. Dan juga kurangnya perasaan mereka terhadap bahaya. Nah, yang terakhir ada gangguan kejang. Kerap kali individu yang menderita autis itu kejang epilepsi sekitar 10-25% dari anak autis mengalami itu. Dan ada koneksi yang tinggi antara serangan kejang dengan beratnya retardasi mental mereka. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sindrom Asperger. Sindrom Asperger adalah bentuk autisme yang memiliki karakteristik khusus, terutama dalam hal perkembangan bahasa dan keterampilan sosial. Orang dengan sindrom Asperger sering menunjukkan ketertarikan yang intens pada topik tertentu dan mungkin memiliki keterampilan khusus di bidang tersebut. Sindrom Asperger termasuk spektrum autisme, tetapi biasanya dianggap sebagai bentuk yang lebih ringan atau tingkat keparahan yang lebih tinggi dari autisme. Sejarah dari Asperger dimulai dari dokter psikiatri Austria yaitu Hans Asperger pada tahun 1944. Asperger menerbitkan artikel yang menggambarkan karakteristik klinis anak-anak yang memiliki kesulitan dalam berinteraksi sosial, tetapi menunjukkan kecerdasan yang normal atau di atas rata-rata. Ia mendefinisikan kondisi ini sebagai autisme psikopatik atau psychopathic personality disorder dan menggambarkan gejala seperti kekakuan sosial, ketertarikan pada topik tertentu, dan kurangnya pemahaman terhadap norma sosial. Dalam revisi manual diagnostik mental yaitu DSM-5 yang diterbitkan pada tahun 2013, istilah sindrom Asperger tidak lagi digunakan sebagai diagnosis mandiri. Sebaliknya, kondisi ini dimasukkan ke dalam gangguan spektrum autisme dengan tingkat keparahan yang beragam. Meskipun demikian, istilah Asperger masih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk merujuk pada ciri-ciri tertentu di dalam spektrum autisme. Ada beberapa ciri khas atau batasan yang mungkin terlihat pada individu dengan ciri-ciri Asperger. Yang pertama yaitu keterampilan bahasa dan kecerdasan. Seorang anak yang mengalami Asperger memiliki keterampilan bahasa yang normal atau di atas rata-rata. Mereka memiliki ketertarikan pada topik atau subjek tertentu yang mendalam secara khusus.
Kemudian adalah kesulitan dalam berinteraksi sosial. Anak dengan Asperger akan kesulitan membentuk dan menjaga hubungan sosial karena kurangnya pemahaman terhadap norma sosial atau ekspresi emosional. Yang ketiga, ada minat yang terbatas dan repetitif. Anak yang mengalami Asperger memiliki fokus yang kuat pada minat atau kegiatan tertentu. Dan yang keempat yaitu keterbatasan dalam imajinasi sosial. Kurangnya pemahaman terhadap humor atau situasi sosial yang kompleks membuat anak mengalami kesulitan dalam bermain secara imajinatif atau berpartisipasi dalam permainan dengan anak umur sebayanya. Oke, kita lanjut membahas mengenai karakteristik dan juga kriteria dari Asperger. Ada beberapa karakteristik dan juga kriteria gangguan yang dimiliki oleh Asperger. Yang pertama itu gangguan kualitatif dalam interaksi sosial. Jadi gangguan dalam berbagai perilaku nonverbal seperti tatapan mata, ekspresi wajah, tubuh, postur, dan gerak tubuh untuk mengatur interaksi sosial mereka. Kemudian kegagalan mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kemudian kurangnya spontan untuk berbagi kesenangan, minat, atau prestasi dengan orang lain. Dan yang terakhir itu kurangnya timbal balik sosial atau emosional dari anak yang mengalami Asperger. Yang kedua itu pola perilaku, minat, dan aktivitas yang berulang serta stereotip. Anak dengan Asperger itu bisa asyik dengan satu atau lebih pola minat dengan yang stereotip dan terbatas. Kemudian perilaku motorik yang stereotipnya berulang. Kemudian keasikan terus-menerus dengan bagian-bagian suatu benda saja, tidak terganggu oleh benda lain gitu. Yang ketiga, gangguan yang signifikan secara klinis pada fungsi otak, pada fungsi sosial, pekerjaan, atau bidang fungsi penting lainnya. Yang keempat, tidak ada keterlambatan umum yang signifikan secara klinis dalam bahasa. Misalnya kata-kata tunggal yang digunakan pada usia 2 tahun, kemudian komunikasi frasa yang digunakan pada usia 3 tahun, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, itu tidak ada keterlambatan yang signifikan secara klinis dalam perkembangan kognitif atau perkembangan keterampilan menolong diri sesuai usia, perilaku adaptif selain dalam interaksi sosial. Dan dengan anak Asperger ini, rasa ingin tahu tentang lingkungan di masa kanak-kanaknya itu lebih lambat daripada yang lainnya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang etiologi dari Asperger nih. Jadi etiologi atau penyebab dari sindrom Asperger ini sebenarnya masih belum sepenuhnya dipahami dengan jelas. Namun ada beberapa faktor yang diduga berperan dalam perkembangan sindrom Asperger. Yang pertama yaitu faktor genetik. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara faktor genetik dengan sindrom Asperger ini. Studi pada keluarga dan kembar identik menunjukkan adanya kecenderungan keluarga dengan riwayat gangguan spektrum autisme itu memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan sindrom Asperger ini. Kemudian etiologi yang kedua itu lingkungan. Paparan terhadap faktor lingkungan tertentu selama kehamilan atau masa perkembangan awal anak lahir juga dapat berperan dalam perkembangan sindrom Asperger. Namun jenis dan dampak dari faktor lingkungan ini masih belum diketahui secara pasti dan secara ilmiah. Yang ketiga itu gangguan neurodevelopmental. Jadi beberapa penelitian itu menunjukkan adanya perbedaan dalam struktur dan fungsi otak individu dengan sindrom Asperger ini. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya kelainan dalam perkembangan otak yang dapat mempengaruhi perilaku dan fungsi kognitif sehingga anak itu terdiagnosa sebagai sindrom Asperger. Selanjutnya ada dampak perkembangan
pada individu yang menderita Asperger. Dampak yang pertama ada keterbatasan dalam keterampilan sosial mereka. Anak yang sindrom Asperger mungkin mengalami kesulitan dalam memahami interaksi dengan orang lain. Mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau aturan sosial secara intuitif, yang menyebabkan mereka sulit dalam membangun hubungan sosial. Yang kedua ada keterbatasan mereka dalam berkomunikasi. Anak yang sindrom Asperger sering mengalami kesulitan dalam mereka berkomunikasi secara efektif. Mereka mungkin memiliki kecenderungan untuk berbicara terus-menerus pada topik yang menarik bagi diri mereka sendiri tanpa memperhatikan bahwa lawan bicaranya itu berminat atau bagaimana tanggapan lawan bicara mereka terhadap topik tersebut. Mereka juga memiliki kesulitan dalam memahami bahasa nonverbal atau ekspresi emosional dari seseorang. Yang ketiga ada keterbatasan dalam berpikir abstrak dan fleksibilitas. Anak yang sindrom Asperger cenderung memiliki pola pikir yang kaku dan kesulitan dalam memahami konsep abstrak atau mengikuti perubahan. Mereka mungkin memiliki minat yang khusus dan berfokus pada topik tertentu, serta mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan rutinitas dengan lingkungan mereka. Yang keempat ada keterbatasan dalam keterampilan motorik kasar dan halus. Beberapa anak Asperger juga dapat mengalami kesulitan dalam keterampilan motorik mereka, baik itu kasar maupun motorik halus mereka, seperti mengkoordinasikan gerakan tubuh atau menulis. Yang terakhir, yaitu yang kelima, tantangan dalam lingkungan pendidikan sosial mereka. Anak yang sindrom Asperger itu sering mengalami kesulitan di lingkungan pendidikan dan sosialnya. Mereka mungkin memerlukan dukungan tambahan di sekolah untuk mengatasi tantangan akademis dan sosial mereka, serta mereka juga kerap mengalami intimidasi atau isolasi dengan teman sebaya mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai intervensi yang dapat dilakukan untuk anak yang menderita autisme. Yang pertama ada intervensi dini. Untuk mendapatkan efektivitas dari intervensi, tentunya akan lebih efektivitas jika dilakukan sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan secara intensif, terstruktur, dan juga dapat melibatkan keluarga. Nah, berikut ada beberapa poin-poin dari program prasekolah yang dapat dijalani oleh anak yang menderita gangguan autis. Yang pertama adalah masuk dalam program intervensi segera setelah anak didiagnosis autisme. Selanjutnya ada keterlibatan aktif dalam program instruksi intensif di setiap sekolah, minimal 5 hari seminggu atau minimal 25 jam. Nah, selanjutnya adalah program 1 tahun penuh yang disesuaikan dengan usia kronologis dan tingkat perkembangan anak. Nah, selanjutnya kesempatan belajar yang terencana berulang dengan tempo yang cepat, termasuk perhatian satu persatu dari orang dewasa dan juga kelompok yang sangat kecil. Inklusi dari komponen keluarga, termasuk pelatihan orang tua. Nah, selanjutnya ada rasio murid yang rendah, tidak lebih dari 2 anak dan sindrom per 1 guru. Nah, yang terakhir adalah dengan melakukan evaluasi program yang sedang berjalan dan juga asesmen kemajuan anak, yang nantinya penyelesaian program itu akan berdasarkan dari hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya ada pendidikan inklusi bagi anak autisme. Umumnya anak autisme itu ditempatkan pada kelas self-contained. Namun, model inklusi semakin diakui kunci keberhasilannya bagi akademis dan juga sosial bagi mereka. Pendidikan inklusi itu akan membantu untuk mengatasi keterbatasan anak autisme dalam komunikasinya dan juga sosial mereka dengan teman sebaya atau lingkungan sekitar. Nah, tentunya sebelum masuk ke sekolah reguler, anak autisme juga perlu melakukan beberapa persiapan dan juga memberikan pemahaman bagi siswa yang lain tentang autisme. Nah, berikut ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh anak-anak autisme sebelum masuk ke lingkungan sekolah reguler. Yang pertama, ada persiapan dari anak itu sendiri. Yang ada 2 aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum anak autisme masuk ke lingkungan sekolah reguler, yaitu kesiapan untuk belajar dalam kelompok dan juga kesiapan mereka untuk mengikuti rutinitas sekolah seperti makan, upacara, kegiatan toileting. Yang berikut ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam hal ini. Yang pertama ada faktor kognitif, tingkat fungsi kognisi verbal maupun non-verbal dari anak autisme. Nah, selanjutnya adalah komunikasi dan tingkat pemahaman mereka terhadap bahasa lisan maupun tulisan dan tingkat kemampuan mereka berkomunikasi. Nah, selanjutnya adalah kemampuan akademis, bagaimana mereka memahami konsep bahasa, matematika, dan juga kebutuhan akan bantuan orang lain. Yang terakhir adalah perilaku di kelas dan bagaimana kesanggupan mereka dalam proses belajar mengajar di kelas, dan juga mereka menyesuaikan diri dengan perubahan transisi dan juga perubahan dalam kelas. Yang selanjutnya adalah persiapan dari sekolah yang akan menerima anak dengan autisme.
Berikut beberapa penyesuaian yang akan dilakukan oleh sekolah. Yang pertama adalah memodifikasi lingkungan sekitar mereka seperti bangunan, tata letak ruang kelas yang akan disesuaikan untuk anak yang autisme. Nah, selanjutnya adalah pelatihan staf untuk menerima perbedaan anak autisme ini. Agar anak autisme itu terbuka akan kerjasamanya dengan pihak terkait dan juga pengetahuan mereka, keterampilan dan juga membantu tata laksana untuk anak autis. Nah, selanjutnya adalah penyuluhan kepada orang tua siswa-siswa lain, karena banyak dari beberapa orang tua yang beranggapan bahwa sekolah umum seharusnya tidak menerima anak dengan masalah tertentu. Nah, selanjutnya adalah sikap terhadap saudara kandung. Apakah keberadaan saudara kandung dengan autisme tersebut tidak menjadi keuntungan atau kekurangan bagi mereka dalam bersaudara. Nah, yang selanjutnya itu adalah persiapan bagi orang tua. Yang pertama adalah pengharapan orang tua. Apa yang ingin dicapai oleh orang tua terhadap kemajuan anaknya, dan juga perlukah full inclusion atau mainstream, dan harapan ini menentukan target pendidikan bagi anak supaya sesuai dengan potensi dari anak itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dari anggota keluarga lainnya. Apakah anggota keluarga lainnya itu mampu menyelesaikan diri dengan masuknya anak mereka ke sekolah umum, yang berarti harus mengerjakan tugas rumah dan juga ditunggu di sekolah atau dan sebagainya. Dan juga bagaimana lingkungan sekitar dari anak autis tersebut, dukungan orang tua dan juga orang tua di siswa lain, dan bagaimana sikap kepala sekolah dan sebagainya. Selanjutnya adalah tenaga profesional terkait. Tenaga profesional itu yang dilibatkan dalam tim pendukung anak seperti dokter untuk menjaga kondisi anak sehingga proses belajar mengajarnya itu lancar. Dan juga psikolog untuk memberi gambaran profil psikologis anak tersebut sehingga orang tua dan pihak sekolah itu paham akan kelebihan dan kekurangan dari anak ini secara menyeluruh. Nah, dan juga guru pendamping diperlukan di awal masa penyesuaian anak dengan lingkungan kelas yang jauh berbeda dengan lingkungan terapi individual. Namun guru pendamping juga harus mengetahui sampai batas mana ia terlibat agar anak tidak terlalu bergantung padanya dan bisa juga tetap berinteraksi dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada terapis untuk melakukan bimbingan khusus di rumah dan mengulangi materi yang telah dipelajari di sekolah, berikut generalisasi dan mempersiapkan anak-anak akan materi yang akan datang. Dan juga membantu berbagai kiat praktis dalam teknik-teknik tertentu untuk anak menghadapi sekolahnya di sekolah reguler. Nah, yang terakhir untuk anak autis ada program transisi untuk individu yang autis. Program transisi untuk individu yang autis ini idealnya itu dilakukan pada usia anak sekolah dasar dan secara bertahap pada tingkat masa sekolah menengah mereka. Dan dilakukan filosofis yang mendasarinya adalah person-centered planning, di mana individu yang berkebutuhan khusus ini didorong untuk mengambil peran dalam membuat keputusan tentang masa depan mereka. Tujuan dari ini adalah agar individu yang autisme ini dapat terlibat dalam lingkungan kerja yang kompetitif atau mendapatkan dukungan dalam pencarian pekerjaan yang kompetitif. Dan selanjutnya ada intervensi yang dapat dilakukan untuk anak yang menderita Asperger. Yang pertama ada intervensi sosial interpreting. Intervensi ini melibatkan penggunaan sosial interpretasi, yaitu orang-orang untuk membantu mengklarifikasi situasi sosial yang mungkin membingungkan bagi anak yang menderita Asperger. Salah satu teknik yang digunakan untuk melatih kemampuan itu adalah yang pertama stop, yaitu di mana siswa diajari untuk menghentikan diri mereka, dan observe untuk mereka mengamati apa yang terjadi di sekitar mereka, dan deliberate yaitu memikirkan apa reaksi yang tepat yang akan mereka lakukan. Yang terakhir adalah act, bertindak sesuai dengan apa yang terjadi. Contoh dari teknik ini adalah stop, seperti stop dengan pertanyaan yang mengenalkan bagaimana letak ruangan, apa aktivitas atau aktivitas yang terjadi. Sedangkan observe dapat ditanyakan menggunakan pertanyaan apa yang orang-orang lakukan, apa yang mereka katakan, dan juga deliberate dapat menggunakan beberapa pertanyaan seperti apa yang aku lakukan, apa yang ingin aku katakan, dan bagaimana aku bisa mengetahui kapan orang lain ingin bercakap-cakap lebih lama. Nah, yang terakhir ada act, dapat dilakukan dengan beberapa pertanyaan seperti didekati oleh orang yang ingin dikunjungi, katakanlah halo, bagaimana kabarmu, dengan dengarkan orang tersebut dan tanyakan pertanyaan yang berhubungan. Selanjutnya ada intervensi coaching. Coaching itu membantu siswa Asperger untuk mempersiapkan diri mereka sendiri untuk berinteraksi sosial. Guru dapat membantu dengan memberikan contoh seperti mengalahkan siswa untuk berbicara dengan teman sebayanya yang sedang sendirian, dan juga memberikan contoh kalimat atau topik pembicaraan yang dapat digunakan. Mereka juga dapat menggunakan conversation start, yaitu merupakan kartu-kartu dengan topik-topik yang menarik yang dibicarakan sesuai dengan minat siswa dan teman sebayanya. Hal ini menunjukkan anak lain sendiri yang mungkin ingin berinteraksi sosial. Setelah itu, sediakan kalimat atau topik yang dapat digunakan untuk anak melakukan pertukaran sosial. Nah, selanjutnya adalah salah satu cara lain dengan menyediakan conversation start, yaitu kartu-kartu yang berisi topik-topik ini mungkin menarik minat anak seusia mereka dan teman sebaya mereka. Yang terakhir ada program transisi untuk individu yang menderita Asperger. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial pada individu yang Asperger itu dapat meningkat ketika mereka memasuki masa remaja. Dan juga
Temuan ini juga menunjukkan bahwa kesulitan dalam pekerjaan yang dialami individu Asperger lebih sering disebabkan oleh ketidaksesuaian mereka dengan interaksi sosial daripada kekurangan kinerja mereka. Salah satu pendekatan yang mungkin bisa untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mempertimbangkan berbagai tingkat keterampilan sosial, mulai dari kemampuan bertahan secara sosial hingga kompetensi sosial mereka. Dalam konteks ini penting bagi guru atau terapis yang bekerja dengan individu Asperger ini untuk memprioritaskan pengembangan kemampuan bertahan sosial mereka, karena hal ini merupakan adalah dasar yang diperlukan mereka untuk mencapai sebuah kemandirian. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menampilkan salah satu jurnal terkait dengan materi yang kami bahas. Judul jurnalnya dalam bahasa Indonesia yaitu Pengasuhan Kelompok Baru untuk Kesulitan Emosional dan Perilaku pada Anak Autis Muda, Perawatan dan Ketahanan Spektrum Autisme, Astar Uji Coba Terkontrol Secara Acak, dan ditulis oleh Tony Charman dan kawan-kawan. Jurnal ini membahas uji coba terkontrol secara acak yang bertujuan untuk memeriksa kelayakan dan kemanjuran dari intervensi pengasuhan perilaku kelompok untuk masalah emosional dan perilaku pada anak autis muda. Studi ini membandingkan intervensi pengasuhan perilaku kelompok selama 12 minggu. Studi ini adalah uji coba terkontrol di mana orang tua dari 62 anak autis berusia 4 hingga 8 tahun diacak untuk intervensi prediktif parenting atau intervensi psikoedukasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menemukan bahwa baik intervensi prediktif parenting dengan intervensi psikoedukasi memiliki perekrutan, retensi, penyelesaian tindakan, kesetiaan pengobatan, dan kepuasan orang tua yang tinggi. Ditemukan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kedua intervensi ini. Namun, intervensi prediktif parenting menunjukkan keunggulan dalam kepatuhan anak